Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak kelistrikan. Bagian-bagian dasar dari motor sinkron. Bagian dasar dari sebuah motor sinkron yang pertama adalah rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron itu berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Ya. Jadi medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Kemudian stator. Untuk menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F per P. F itu adalah frekuensi dari pasokan frekuensi dan P itu adalah jumlah pasang kutub. Ya, jadi ini bagian stator, ini adalah rotor. Nah, bagian rotor ini itu disuplai dengan tegangan DC. Jadi arus yang timbul di sini itu bukan karena adanya medan magnet yang ada di sini. Ya, jadi tapi di sini timbul karena itu memang ada pasokan sumber DC. Kemudian karakteristik motor sinkron. Nah, karakteristiknya adalah sinkronus motor AC digunakan untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian rotasi dari sinkronus motor dibentuk oleh rangkaian fase dari 3 fase AC yang diterapkan ke stator motor. Seperti dengan 3 fase motor induksi, rotasi sinkronus motor dapat berubah dengan membalik tiap 2 stator penunjuk. Kemudian polaritas rotor tidak berpengaruh pada rotasi. Sinkronus motor seringkali langsung digabungkan ke beban dan dapat berbagi sebuah poros bersama dan bantalan dengan beban. Kemudian sinkronus motor yang besar biasanya dimulai sebagai across the line. Kadang-kadang metode mengurangi tegangan seperti autotransformer atau bagian yang berliku dapat digunakan. Sebuah motor sinkron seperti namanya berjalan pada kondisi stabil pada kecepatan tetap disebut kecepatan sinkron. Kemudian kecepatan sinkron bergantung pada frekuensi tegangan. Jadi bergantung pada frekuensi tegangan. Makin besar frekuensinya, maka putarannya juga semakin cepat. Tapi jika frekuensinya kecil, maka kecepatannya juga semakin rendah. Kemudian jumlah kutub. Nah, kebalikannya frekuensi. Kalau jumlah kutub makin besar jumlah kutubnya, maka putarannya makin kecil. Makin sedikit jumlah kutubnya, maka putarannya semakin cepat. Jadi kebalikannya tadi ya. Frekuensi dengan jumlah kutub ini berbanding terbalik. Dengan kata lain, kecepatan motor sinkron independen dari beban selama beban dalam kemampuan motor. Kemudian jika beban melebihi torsi maksimum yang dapat dikembangkan oleh motor berhenti dan torsi rata-rata yang dikembangkan adalah 0. Kebanyakan motor sinkron memiliki nilai antara 150 kW atau 200 HV dan 15 MW atau 20.000 HP dan kecepatan berkisar antara 150 sampai 1800 rpm. Akibatnya, mesin-mesin ini digunakan dalam industri berat. Motor sinkron dibangun di unit besar dibanding dengan motor induksi. Jadi lebih besar fisiknya motor sinkron dibanding dengan motor induksi. Kemudian kutub yang ditampilkan di bagian kanan adalah tipe rotor brush.
atau yang sikat, rotor sikat, yang menggunakan cincin slip untuk aplikasi arus medan DC. Tegangan rendah DC digunakan untuk memutar bidang. Tipe tegangan yang tipikal digunakan adalah 120 volt DC dan 250 volt DC. Kemudian polaritas cincin slip tidaklah kritikal, harus secara berkala dibalik untuk menyamakan pada pemakaian cincin slip. Cincin polaritas negatif akan memperlama pemakaian dibandingkan cincin positif karena faktor elektrolisis. Kemudian cincin slip biasanya terbuat dari baja untuk umur pemakaian yang lama. Torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat sinkronus motor. Kemudian ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Nanti bisa dibaca sendiri ya ketika saya kirimkan filenya. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan. Jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi arus tinggi dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Nah, untuk jelasnya nanti saya kirimkan filenya tersendiri. Kalian baca-baca, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp ya. Nah, saya kira untuk saat ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semangat kita semua tidak kendor. Bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu seperti dahulu ya. Jadi kita bisa bertatap muka, kemudian bisa melakukan praktik. Kalau begini ya susah ya. Kita kayak bagaimana ya? Kita hanya berandai-andai saja, tidak melihat bendanya secara langsung. Tapi kalau di sekolah itu bisa langsung melihat bendanya. Ya mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengakhiri wabah dan kita bisa langsung bertatap muka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.